Oke guys, kali ini gue mau bahas salah satu smartphone Android yang kualitasnya paling super untuk tahun ini. Namanya Oppo Find X5 Pro 5G. Let's go! Oke, Oppo Find X5 Pro 5G. Ini HP flagship atau HP termewah yang dibuat oleh Oppo untuk tahun ini. HP ini udah masuk wishlist gue dari awal tahun lalu karena menurut gue ini salah satu HP yang spesial. Bisa dibilang ini salah satu HP yang punya spek paling tinggi dan paling lengkap juga untuk sekarang. Terus dia juga bawa chipset buatan Oppo sendiri yang menurut gue punya masa depan yang bagus. Namanya itu Mary Silicon X. Oke, setelah pakai HP ini selama hampir 2 minggu, bisa gue bilang HP ini punya banyak banget hal yang seru. Hal seru pertama tentu aja karena bodinya punya semuanya guys. Dan itu jarang, bahkan di Indonesia sendiri paling cuma 3 seri HP doang yang bodinya bisa selevel dengan ini. Gue bisa bilang bodi HP ini punya semuanya karena selain kelihatan mewah, bodi HP ini juga ternyata punya desain yang berkarakter, nyaman pas dipegang, dan punya durabilitas yang tinggi juga. Menurut gue desain HP ini juga stylish banget, nggak mainstream dan kelihatan keren. Terus pas dipegang, bodinya juga terasa enak banget. Soalnya bodi HP ini terasa kokoh, balance, dan juga terasa mewah. Gue dengar-dengar bodi HP ini juga 2 kali lebih kuat dari kaca biasanya karena dia udah pakai scratch resistant ceramik. Terus kalau HP-nya kecelup ke dalam air gak sengaja, harusnya bodinya juga masih aman guys. Soalnya bodi HP ini udah punya IP rating yaitu IP68. Dan yang seru juga di dalam boxnya ternyata masih ada case yang lumayan banget untuk melindungi bodinya saat pertama kali keluar dari box. Dan karena HP ini HP high-end, fitur-fiturnya juga udah lengkap banget kayak 5G, wireless charging, dual speaker, dan lain-lain. Semua ada di sini. Jadi untuk body, bagi gue HP ini emang bener-bener flagship high-end banget sih. Dan nggak terasa ada yang dikompromikan sama sekali. Terus layar HP ini juga udah maksimal banget guys, selain tampilannya mewah karena pinggirannya melengkung. Spesifikasi layarnya juga udah yang paling canggih untuk sekarang. Soalnya yang seru-seru dari semua layar Android itu ternyata semuanya ada di sini. Kalau dari layarnya sih apa bilang sih ini namanya 120Hz Billion Color Bionic Display. Jadi ini layar AMOLED yang resolusinya tinggi banget di 2K. Terus dia juga udah support 10 billion color dan support HDR10 juga. Ini keren sih karena selain layarnya tajam, dia juga punya kualitas warna yang bagus dan gradasi warna yang halus, apalagi kalau dipakai untuk ngeplay konten-konten high-end gitu-gitu. Tapi yang baru di layarnya ini, sekarang kemampuan menghemat dayanya itu jadi lebih gila lagi guys. Refresh rate-nya itu bisa pindah-pindah otomatis dari 120Hz ke 1Hz dengan sangat cepat. Bahkan resolusi layarnya juga bisa berubah otomatis dari 2K ke Full HD atau sebaliknya menyesuaikan dengan konten yang lagi ditampilin. Dan dengan semua itu bisa dibilang sih kualitas layar HP ini emang udah lengkap banget ya guys ya. Bahkan bisa gue bilang ini salah satu layar termantap yang pernah gue coba untuk sekarang. Soalnya selain dia bisa manjain mata, dia juga bisa ngebuat baterainya bertahan lebih lama karena layarnya lebih efisien aja dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Terus selain body dan layarnya, spesifikasi internalnya juga udah paling maksimal ya guys ya. Untuk smartphone Android sih bisa dibilang ini spesifikasi internal yang no kompromi. Soalnya spesifikasi terkuat yang ada di smartphone Android, lagi-lagi semuanya ada di sini. Gue bilang kayak gitu karena spesifikasi HP ini memang flagship high-end banget sih. Kalau dari RAM-nya aja, dia udah pakai RAM yang besar banget, yaitu RAM 12GB, dan juga udah punya RAM expansion sampai 7GB. Terus dia juga udah pakai salah satu prosesor terkuat yang ada di Android untuk zaman sekarang. Namanya itu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. By the way, ini HP keempat gue yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 guys, dan sama dengan HP gue yang lain, si 8 Gen 1 ini ngebuat performanya jadi terasa powerful banget. Overall sih bisa dibilang tenaganya udah lebih dari cukup untuk ngapain aja, untuk keseharian, multitasking, atau ngegame-game berat, semuanya nggak akan terasa ada masalah di sini. Ya kalau dipakai untuk kerja berat, emang bodinya agak terasa hangat gitu, tapi itu normal banget guys, soalnya biasanya HP yang performanya squad ini, memang bodinya agak lebih hangat sedikit kalau dibandingkan dengan yang biasanya. Tapi sebenarnya yang ngebuat gue suka pakai HP ini adalah UI-nya atau user interface-nya. Gue bilang kayak gitu karena setelah cobain banyak HP Android dari macam-macam brand, bisa gue bilang sih ColorOS ini salah satu UI yang emang beneran nyaman dipakai untuk sehari-hari. ColorOS ini adalah UI yang beneran simple, gampang dipahami, desainnya menarik, dan hampir nggak ada yang ngeganggu selama gue pakai HP ini. Bagi gue itu penting banget guys, soalnya itu ngebuat user experience-nya jadi terasa lebih komplit aja, terlepas dari performanya yang emang dari awal udah kenceng banget.
Oke, berikutnya untuk kameranya, dan yang menarik di HP ini justru bukan spesifikasi kameranya ya guys ya, tapi chip yang ada di kameranya ini yang ngebantu image processingnya, namanya Mary Silicon X Imaging NPU. Kalau dari speknya sendiri, HP ini udah pakai triple kamera yang isinya 50 megapiksel main kamera, 50 megapiksel ultra wide angle kamera, dan juga telefoto kamera 13 megapiksel. Tapi yang menarik di kameranya ini, dia udah didukung oleh Mary Silicon X Imaging NPU. Ini adalah chip buatan Oppo yang ngebuat kemampuan komputasi image processingnya jadi lebih kuat, terutama kalau dipakai untuk nge-record video malam di resolusi 4K-nya. Nah, kalau dari hasil gambarnya, Sony IMX766 ini memang salah satu jawara ya guys ya untuk foto malam ataupun foto siang hari. Nah, yang bedain dia dengan HP lain, Mary Silicon X di HP ini ngebuat detail foto dari HP ini jadi kelihatan lebih natural guys, karena dia tuh ngebantu mengurangi kompresi dari pengolahan gambarnya. Jadi fotonya itu punya detail yang tinggi, tapi efek sharpeningnya nggak terlalu terasa. Dan kameranya juga kuat banget guys di low light, soalnya tanpa night mode aja hasilnya udah terang dan tajam banget. Bahkan proses pengambilan night mode-nya juga cepet banget, paling cuma 1-2 detik. Terus yang seru juga, kamera ultra wide-nya ternyata hampir sama bagusnya loh dengan kamera utamanya. Kemarin gue coba crop hasil foto malamnya dan hasilnya ternyata nggak jauh beda dengan hasil foto dari kamera utamanya. Terus kamera telefoto yang 2 kali zoom ini ternyata pas dicobain hasilnya masih oke loh dipakai untuk ngezoom jauh. Ya memang nggak bisa dipakai untuk ngezoom jauh-jauh banget sih, kayak 20 ke atas, tapi untuk keseharian menurut gue sih ini udah lebih dari cukup. Dan untuk videonya, HP ini bisa record di maksimal 4K 60 fps guys. Dan karena dia udah pakai Mary Silicon X, hasil video itu jadi nggak terlalu terasa terkompres gitu. Jadi detailnya itu kelihatan lebih natural, dan juga level noise-nya bisa ditekan seminim mungkin. Terus karena ini kamera level high-end, HP ini bisa pindah-pindah antar lensa loh saat nge-record video, dan kestabilannya juga udah terhitung bagus banget. Mulai dari handheld sampai jalan-jalan hasilnya tentu aja udah stabil. Dan di kondisi low light, HP ini juga udah terhitung mantap guys. Jujur aja gue nggak nyangka sih sekarang smartphone udah bisa record video sebagus ini di kondisi yang gelap. Ternyata Mary Silicon X ini emang bener-bener ngebuat videonya jadi kelihatan natural, lebih tajam, dan lebih minim noise juga kalau dibandingkan dengan HP-HP lain yang pakai kamera yang sama. Jadi efeknya memang terasa banget sih. Oke, terakhir untuk baterainya, yang menarik dari baterai HP ini, di sini tuh mereka berusaha ya untuk memperpanjang umur baterainya jadi 2 kali lipat lebih lama dibandingkan dengan HP-HP normal pada umumnya. Dari yang gue baca-baca sih, siklus pengisian baterai di HP ini tuh ditingkatin guys jadi 1600 kali, dan kalau diibaratkan kita ngecas sekali sehari, harusnya sih umur baterai ini bisa bertahan sampai 4,5 sampai 5 tahun sampai performa baterainya jadi turun. Terus kapasitas baterainya juga dibuat lebih besar dari sebelumnya, yaitu sekarang udah 5000 mAh. Gue bisa dapat waktu aktif sekitar 6 jam setelah dipakai seharian penuh tanpa wifi. Jadi untuk pemakaian normal, gue rasa HP ini nggak akan kesulitan bertahan selama seharian pakai. Terus output chargerannya juga dibuat lebih kencang lagi guys. Kalau dibandingkan dengan HP-HP yang selevel sama dia, yang chargerannya itu paling cuma di 20 watt sampai 45 watt. Nah di Oppo Find X5 for 5G ini, output chargerannya ditingkatin jadi 80 watt. Itu ngebuat waktu pengisian dayanya jadi cuma sekitar 30 menit doang dari kondisi low bat sampai full charge. Dan fitur wireless charging juga cepat banget guys, soalnya dia udah support 50 watt AirFug yang katanya cuma butuh waktu sekitar 70 menit untuk ngecas dari kondisi low bat sampai penuh. Terakhir untuk harganya sendiri, yang gue pakai ini adalah Oppo Find X5 Pro 5G varian 12GB 256GB storage yang harganya itu ada di kisaran 15 jutaan. Dan untuk smartphone Android bisa dibilang ini salah satu smartphone termahal yang ada untuk sekarang. Dan dengan semua yang dibawa, gue rasa Oppo Find X5 Pro 5G ini sangat-sangat wajar dihargain segitu guys. Ya memang ada sih HP Android lain yang harganya lebih murah dari HP ini, tapi di sana itu pasti ada kompromi, dan mereka butuh kompromi itu untuk neken harga jualnya. Sedangkan di HP ini gue hampir nggak ngerasa ada yang dikompromikan, soalnya di HP ini semuanya tuh bener-bener terasa maksimal, lengkap, dan punya kesan mewah yang nggak semua brand smartphone bisa ciptain. Dan gue rasa sih HP ini juga salah satu HP yang wajib banget untuk dipertimbangkan. Apalagi kalau kalian memang pengen coba sesuatu yang baru, tapi pengen tetap dapat smartphone yang terasa maksimal, mewah, dan tanpa kompromi. Dan ya, walaupun ini Oppo Find pertama yang bener-bener gue pakai selama gue nge-review smartphone,
gue benar-benar tertarik sih ngeliat perkembangan HP ini ke depannya. Dan kalau menurut kalian sendiri gimana guys, Oppo Find X5 Pro 5G ini? Apakah ini HP yang bagus? Apakah HP yang biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah guys, biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya, mungkin segitu aja guys pendapat gue tentang Oppo Find X5 Pro 5G. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.